Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciaryani dari kelas 10 MIA 3 ingin menjelaskan Kingdom Protista. Pengertian Kingdom Protista. Kata protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama atau mula-mula, kritos artinya membuat atau menyusun. Ciri-ciri Kingdom Protista. 1. Bersifat eukariotik, yang artinya sudah memiliki membran inti. 2. Bersifat uniseluler, yang artinya sebagian besar bersat tunggal. 3. Hidup bebas koloni atau soliter dan simbiosis. 4. Beberapa memiliki alat gerak sederhana. 5. Memiliki pigmen warna atau alga. 6. Ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof. 7. Belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Protista mirip jamur atau jamur lendir atau slime mold. 1. Phylum Myxomycota atau jamur lendir. Mesel berlendir dikenal dengan nama Plasmodium. Bentuk Plasmodium memiliki warna dan ukuran bermacam-macam. Bentuknya selalu berubah-ubah ketika merayap di permukaan substrat atau medium yang ditempatinya. 2. Phylum Oomycota atau jamur air, memiliki sel braflagella yang digunakan untuk berenang di dalam air. Phylum Oomycota dapat memperbanyak diri secara aseksual maupun seksual. C. Protista mirip tumbuhan atau alga. 1. Phylum Chloropreta. Phylum Chloropreta disebut juga dengan nama alga hijau. Chloropreta memiliki pigmen dominan klorofil A dan B yang terkandung di dalam kloroplas. 2. Phylum Euclonophyta. Beberapa spesies Euclonophyta dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan karena memiliki klorofil A, B, karoten, dan terkadang pigmen xanthofil. Cadangan makanan hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk polisakarida yang disebut paramilon. Euclena merupakan contoh spesies dari Phylum Euclonophyta yang paling terkenal. 3. Phylum Dinoflagellata. Beberapa spesies anggota Phylum Dinoflagellata ada yang hidup sebagai parasit pada hewan invertebrata lain. Ada pula yang hidup bebas sebagai plankton. Alga ini memiliki tubuh yang tersusun atas satu sel, dapat bergerak, dan memiliki flagella sebanyak 2 buah. 4. Phylum Charophysiopodta. Terkenal dengan sebutan alga pirang atau alga emas. Alga ini hidup secara autotrof, yang artinya dapat menyintesis makanan sendiri karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. 5. Phylum Bacillariophyta. Anggota dari Phylum Bacillariophyta ini hidup di air tawar, laut, dan daratan yang lembab sebagai plankton, perifiton, ataupun bentos. Contoh spesies yang paling terkenal adalah Diamtom. Diamtom merupakan organisme autotrof karena memiliki pigmen fotosintesis. Karena klorofil A, klorofil C, karoten, fukosantin, dan diatoxantin, dan diadinokasantin. 6. Phylum Rhodophyta. Phylum Rhodophyta atau bisa disebut dengan nama alga merah memiliki pigmen phycobilin. Phycobilin yang merupakan gabungan antara pigmen phycoerythrin atau merah dengan pigmen phycocyanin atau biru. Pada umumnya alga merah hidup di perairan laut, tetapi ada pula hidup di air tawar. Phylum Rhodophyta memiliki bentuk bermacam-macam seperti filamen atau lembaran. 7. Phylum Phaeophyta. Phylum Phaeophyta memiliki pigmen coklat fukosantin sehingga disebut dengan alga coklat. Selain itu, alga ini juga memiliki klorofil A, C, dan karotenoid. Memiliki bentuk halus seperti bentuk lembaran, filamen, atau bercabang-cabang menyerupai tumbuhan darat. Protista mirip hewan atau protozoa. 1. Phylum Flagellata atau Mastigopora. Alat gerak dari Phylum Flagellata berupa flagella atau buluk cambuk. Pada umumnya Phylum Flagellata hidup parasit pada hewan dan manusia. Akan tetapi ada pula yang hidup bebas. Menurut beberapa ahli, Phylum Flagellata
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Zoophagellata menyerupai hewan dan Phytoflagellata menyerupai tumbuhan. 2. Filum Rhizopoda atau Sarcodina. Alat gerak dari filum Rhizopoda berupa pseudopodia atau kaki semu. Kaki semu merupakan penonjolan sitoplasma. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia juga digunakan untuk menangkap mangsa. Salah satu contoh anggota filum Rhizopoda yang terkenal adalah amoeba. 2. Filum Ciliata atau Ciliophora. Alat gerak dari filum ciliata berupa silia atau rambut getar. Silia terdapat di permukaan tubuhnya. Salah satu contoh spesies dari filum ciliata adalah Paramecium. Paramecium hidup di perairan tenang berbentuk seperti sandal. Filum Sporozoa. Filum Sporozoa tidak memiliki alat gerak seperti halnya protozoa. Yang lainnya anggota dari filum ini membentuk spora, sehingga dinamakan sporozoa. Sporozoa hidup secara parasit pada hewan dan manusia, mengambil makanan dengan menyerap dari tubuh inangnya. Plasmodium merupakan contoh seperti sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maafnya kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.